Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabah hayatan wa 'ishatan lana wa ibadatan lil mu'minin wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita masih terbangun seperti pagi-pagi sebelumnya. Pertanda Allah masih minta agar kita melanjutkan tugas kita beribadah kepadanya. Lebih dari itu, Allah masih berikan kesempatan untuk selalu berbenah diri menuju cara beragama yang lebih benar. Kalau kita memang mau menjadikan agama sebagai penyelamat kehidupan kita, dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita kirim buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang berbahagia, dari kajian kita hari Ahad yang lalu berdasarkan hadis, tunjukkan hadis umumnya, hadis dari Sa'ad dan hadis Abi Mas'ud. Di situ sangat jelas bahwa hidup kita ini diciptakan Allah adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Baik tatkala kita bangun, juga termasuk tatkala kita sedang tidur. Semuanya adalah ibadah. Jadi cakupan ibadah itu adalah meraup seluruh hidup manusia. Agama juga mengatur seluruh kehidupan, seluruh hidup manusia, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan berkah itu diturunkan Allah di tengah-tengah piring anda, maka mulailah menyuapnya dari tepi atau dari pinggir. Di hadis lain juga kita temukan riwayat Imam Bukhari, janganlah hendaknya salah seorang kamu menghapus tangannya dengan tisu atau dengan kain atau membasuhnya sebelum dia menjilat jari jemarinya, karena kita tidak tahu di butir yang mana berkah itu diselipkan Allah. Begitu detailnya ajaran Islam demi keselamatan pengikut-pengikut agama itu sendiri. Namun kadangkala kita tidak memperhatikan hal seperti itu, karena Allah di dalam Al-Quran juga sudah menyebutkan secara global, mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya selagi kita masih terdaftar menjadi makhluk, kita dituntut beribadah, kecuali kita sudah almarhum makhluk. Masih ada anak terdaftar sebagai makhluk Allah, kita masih dituntut beribadah. Di samping itu juga Allah katakan
kehidupan kita itu diciptakan Allah adalah untuk diuji. Ya, ada semacam ikhtibar di situ, ada semacam imtihan di situ, sampai di mana ibadah itu dapat dilakukan dalam rangka mematuhi perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Makanya masing-masing kita yang datang ke masjid subuh ini, Bapak, nanti mengantongi pahala tidak sama banyaknya. Berbeda ukurannya, tergantung yang pertama kepada keikhlasan kita dan jumlah yang kita lakukan, tambah lagi kepada kualitas bagaimana kita beribadah. Makanya Allah katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu mana yang paling baik amalnya. Jadi oleh sebab itu, bagi orang yang benar-benar memfungsikan akalnya di dalam kehidupan beragama, pastilah dia menjak akil balik sampai nanti meninggalkan alam fana ini. Dia selalu berhati-hati karena hidup itu adalah ujian hakikatnya. Bagaimana ibadah kita, benarkah nanti akan dapat diterima Allah atau tidak? Kenapa ini perlu dikemukakan oleh pengarang di sini? Sebab di antara manusia masih banyak yang memancing ikan dunia itu dengan umpan akhirat. Baru di mukanya beribadah, tapi yang dicarinya adalah pujian, sanjungan, mencari popularitas di hadapan makhluk Allah yang lemah dan hina ini. Sementara di sisi Allah nilainya 0,0. Ini yang kita khawatirkan. Bapak-bapak yang berbahagia, makanya di dalam kajian berikutnya perlu lagi kita sadari, yaitu masalah syurutul ibadah bi usuliha, syarat-syarat ibadah dan usulnya. Jadi hakikat ibadah kepada Allah itu adalah kamalul mahabbatalah, kamalul mahabbati ilaihi, sempurna mencintai Allah berserta bersekesempurnaan menghinakan diri dan menundukkan diri kepada Allah. Itu hakikat dari ibadah. Sempurna mencintai Allah, sempurna menghinakan diri, sempurna menundukkan diri. Makanya di dulu diawali bahwa ibadah itu melibatkan hati, qauliyah, perkataan, badan, bahkan harta. Semuanya terlibat dalam rangka mewujudkan yang tiga ini. Benarkah kita mencintai Allah? Benarkah kita menghinakan diri kepada Allah? Benarkah kita menundukkan diri kepada Allah? Makanya kita melihat puncak daripada ibadah itu, ibadah solat itu adalah sujud. Di saat kita sujud, anggota tubuh kita yang tertinggi disejajarkan yang paling rendah. Tolong perhatikan, anggota badan kita yang mana yang tertinggi waktu itu? Yang tertinggi adalah poros tempat keluarnya buang air besar kita, buang air kecil kita. Itu yang lebih tinggi nilainya, lebih tinggi letaknya. Seakan-akan Allah berpesan, hai manusia, di saat kamu berhadapan dengan keagunganku, dengan kebesaranku, nilaimu rendah dari buang air yang aku keluarkan dari duburmu. Ini akan melahirkan khudu', tunduk, akan melahirkan rasa hina di hadapan Allah. Tolong tanyai diri kita, kenapa kita sebegitu menghinakan diri di saat solat? Kesombongan masih lahir di luar solat.
masih terbawa di luar sholat. Ini menandakan bahwa hakikat ibadah kepada Allah itu belum lagi tercapai. Jadi bapak-bapak, maka orang-orang yang tidak menundukkan diri kepada Allah di dalam solat, tidak menundukkan hatinya, falaisa ibadallah, nilainya dia tidak beribadah. Itu hanyalah sebuah adat, sebuah kebiasaan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian orang yang tidak menghinakan diri, dia juga tidak bernilai beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu tidak akan pernah diterima dan tidak akan diridai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut akidah ini. Maka syurut ibadah itu yang pertama adalah ikhlas. Itu bukan syarat salat, bukan syarat sah salat, tapi syarat ibadah. Apa saja kita lakukan, mulai terbangun dari tidur, baik itu aktivitas yang sifatnya wajib, yang sunat, yang mubah, di luar ibadah mahdhah, maka kunci pertamanya adalah ikhlas. Termasuk barangkali menyapu di masjid, membersihkan kamar mandi, tempat berwudu, mencuci piring mungkin di rumah, mencuci pakaian mungkin di rumah. Semuanya harus berdasarkan dari keikhlasan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nanti akan bernilai ibadah. Jadi yang dimaksud adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Inilah yang dikatakan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah, mereka itu kita. Ini laporan Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah itu secara ikhlas. Kita tahu bahwa kata-kata ikhlas itu berasal dari kata-kata khalasa. Yakhlusu artinya bersih dari unsur-unsur yang bukan Allah. Bersih dari hal-hal yang selain Allah. Ini yang dituju oleh kaum sufi dengan doanya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kucari, ridhomu yang kumaksud. Apapun yang kulakukan, yang kucari hanya engkau ya Allah, ridhomu yang kucari ya Allah, yang lain tidak. Kadang-kadang karena kita tidak mencari ridha Allah, kita sibuk mencari ridhonya manusia. Kadang-kadang orang yang benci kepada kita membuat kita tak mau makan, tak mau tidur. Orang yang marah sama kita membuat kita pusing tujuh keliling. Kenapa? Kita mikirkan orang, tak sempat lagi mencari ketenangan. Barangkali lebih baik kita belajar sama kura-kura. Kalau ada yang mengganggu, dia masuk ke sana, ke dalam rumahnya, dia tenang di situ. Dia tidak sibuk di situ mikirkan orang. Kita kan tidak, sering sakit kepala mikirkan orang. Nabi kan bilang tuba lima saghalu ayubahu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk memikirkan dirinya, tidak sempat memikirkan orang lain. Tak mikirkan aib orang lain, aib kita aja dipikirkan. So kita kan diminta nanti bertanggungjawabkan amal kita, bukan amal orang lain. Ini menandakan apa? Yang kita cari itu adalah ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah. Makanya keikhlasan tadi sangat luas. Kita lihat di dalam pembahasan innamal a'malu binniyat, di dalam arba'in itu Masya Allah lebih dari 20 lembar buku pembahasan innamal a'malu binniyat saja. Apa yang ikhlas itu? Jadi oleh sebab itu bapak-bapak,
marilah kita belajar biar untuk mendidik diri kita itu untuk dapat mengikhlaskan semua perbuatan kita. Kenapa demikian? Sebab tanpa keikhlasan amal kita tidak akan diterima. Seperti yang saya katakan, ya sudah kita sampaikan, kalau kita bicara masalah akidah, yang dituntut, yang kita dicari di situ sah, bukan sah atau tidak sahnya sebuah ibadah, tapi diterima atau ditolaknya sebuah ibadah. Kalau kita belajar fikih, yang dicari hanya sah atau tidak sah. Kalau tidak sah sholat subuh Bapak tadi bisa diulang lagi Pak, tapi kalau tidak terima gimana? Kalau lebih susah kan. Makanya kita jangan hanya sekedar belajar teori melalui fikih, tapi kita tidak belajar hakikat melalui tauhid. Jadi Bapak-bapak, maka orang-orang yang berbuat amal, ya, di sini dikatakan oleh Al-Matul Hindi, Imam Muhaddis Al-Hasan Al-Hasini, la khilafa anna fi ikhlasi sartu li sihhatil amal wa qabulihi. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada satupun perselisihan pendapat dari seluruh ulama bahwa ikhlas itu adalah syarat untuk sahnya amal dan diterimanya amal. Makanya kita hati-hati dengan niat. Ya, niat itu yang mana? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Kesengajaan hati yang berhubungan langsung dengan perbuatan. Mau takbir, disitulah niat itu kalau sholat. Kadang-kadang kita kan ada juga yang salah pasang. Saya sudah punya banyak duit, saya sudah terniat naik haji, langsung mendaftar. Itu belum niat Pak. Niat itu nanti di Bir Ali. Kalau di sini tidak ada hubungannya itu. Apa yang ada di Indonesia itu himmah, keinginan besar untuk haji. Niat itu sudah termasuk rukun, dia berhubungan langsung dengan haji itu. Nah, makanya bedakan ada iradah, keinginan kecil, ada himmah, keinginan besar, ada niat. Niat itu sudah berhubungan langsung dia dengan perbuatan. Jadi jangan asal disebut niat saya sudah terniat haji. Kita masih di sini, bagaimana berniat? Apalagi jaraknya puluhan tahun. Tidak mungkin itu. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita harus hati-hati membedakan antara niat, iradah dan himmah tadi. Begitu juga di dalam sholat. Sudah beruduk di rumah, sudah pasang niat, nanti nak niat lagi. Tidak bisa. Ya niat tetap saja sebelum takbir. Kan? Cuman diucapkan atau tidak itu lain lagi permasalahan. Kembali kepada masalah fikih. Ya, yang niat yang membuat ibadah itu makbul, diterima adalah dilakukan di saat mau sholat. Demikian barangkali untuk pagi ini. Syarat pertama yang baru kita sampaikan yaitu ikhlas. Nanti kita lanjutkan yang keduanya dengan syarat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.